wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Perkenalkan, nama saya Magfiro. Saya dari kelas akuntansi reguler semester 2 Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas individu pertemuan ketiga yang diberikan oleh Bapak Al-Ghazali Syahroni SAGMM selaku dosen mata kuliah Al-Islam Studi Muhammadiyahan, yaitu tentang ideologi Muhammadiyah. Jadi, dalam ideologi Muhammadiyah itu terdapat 7 pokok pikiran atau anggaran dasar dalam pendirian Muhammadiyah, yaitu salah satunya yang pertama ada hidup manusia harus berdasarkan tauhid, yaitu beribadah, tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokok pikiran berdasarkan tauhid ini sejalan dengan firman Allah, yaitu dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 25 dan surat Quran surat Muhammad ayat 19. Di sini yang pertama saya akan membacakan surat Quran surat Al-Anbiya ayat 25, yaitu yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi illa annahu la ilaha illa anna fa'budun, yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Jadi tafsiran Quran surat Al-Anbiya ayat 25 itu yaitu tentang Allah itu berfirman kepada Rasulullah, yaitu dan kami tidaklah mengutus sebelum engkau wahai Rasulullah SAW seorang rasul pun melainkan kami mewahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku semata dan jangan menyekutukan aku dengan sesuatu pun. Jadi konsep yang dijelaskan pada surat Al-Anbiya ayat 25 ini yaitu tentang memberikan gambaran bahwasanya Rasulullah SAW sebagai utusan Allah yang memberitahukan kepada umat manusia selaku pengikut ajaran Nabi Muhammad SAW untuk diperintahkan menghamba, tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan selanjutnya yaitu terdapat Quran surat Muhammad ayat 19, yaitu yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alam annahu la ilaha illa wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqabbalakum wa masawaqtum, yaitu yang artinya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan Tuhan selain Allah dan mohon ampun bagi dosamu, bagi dosa orang mukmin laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Jadi tafsir Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 19 ini yaitu Allah itu berfirman, maka yakinlah wahai Rasul bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah, maka mohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dosa-dosamu dan mohonkan ampunan untuk dosa-dosa orang-orang beriman laki-laki maupun perempuan. Allah mengetahui tingkah laku kalian pada siang hari dan tempat tinggal kalian di malam hari. Tidak ada sesuatu pun bagi Allah yang luput. Adapun konsep tauhid yang benar yang kaitannya dengan penghambaan, pengabdian, tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam Islam, ilmu tauhid adalah ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Tentunya ilmu tauhid sendiri terbagi lagi dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama ada tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah itu jadi mentauhidkan atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kegiatan ibadah. Segala macam ibadah harus dilakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk Allah. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya yaitu beribadah hanya kepada Allah dan tidak menduakan dalam seluruh peribadahannya. Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam kedudukan uluhiyah. Meyakini tauhid uluhiyah adalah dengan cara beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Yang kedua yaitu ada tauhid rububiyah, yaitu tauhid rububiyah itu adalah alasan dari tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah sebagai satu-satunya pencipta dan pengatur segala hal yang ada di dunia maupun di akhirat. Contoh dalam kehidupan sehari-hari dalam tauhid rububiyah ini yaitu yang pertama ada percaya Allah
Yaitu yang pertama ada percaya bahwa Allah yang mampu menciptakan. Salah satu contoh tauhid rububiyah adalah percaya bahwa hanya Allah yang mampu menciptakan segala sesuatunya, bukan makhluk atau zat lainnya. Contoh yang kedua yaitu percaya bahwa Allah yang mengatur semua, tidak ada makhluk atau zat yang lain yang mampu mengatur seluruh isi alam semesta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yaitu contoh yang ketiga ada percaya Allah yang memberi rizki, hanya Allah yang mampu memberikan rizki kepada setiap umat manusia. Karena sesungguhnya semua makhluk tidak akan bisa mendapatkan rizkinya sendiri kecuali atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin yang saya sampaikan ini jauh dari kata sempurna, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.